Kita tahu 2 hari ini kan CPO ini jadi hot topic ya, karena dari regulasi pemerintah itu lumayan jadi tantangan yang besar untuk sektor CPO-nya kita nih. Nah, jadi tapi sebelum kita go into that, mungkin Bro Karel bisa introduction dulu seputar tren CPO dan Indonesia kan sebagai produsen CPO yang terbesar ya di dunia ya. Nah, itu gimana sih posisi Indonesia gitu dari pandangan global? Silahkan Bro. Oke, Ya. oke, thank you waktunya sis. Ya, mungkin gue pengen nyapa dulu teman-teman yang udah hadir ya pada hari ini ya. Thank you udah hadir pada hari ini. Ya, mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang outlook CPO di Indonesia di global ya. Jadi kalau untuk CPO Indonesia terhadap global, kita itu adalah nomor satu pengekspor CPO di global. Kita itu ekspor sekitar 60% dari total global supply di seluruh dunia ya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu terganggu atau misalkan kemarin itu ada berita kalau misalkan kita nggak nyetop ekspor, nah itu bisa dibilang kita itu akan sangat mempengaruhi supply dunia ya. Nah, ditambah lagi supply dunia kan untuk vegetable oil sedang terganggu ya. Jadi untuk vegetable itu oil itu ada tiga, ada soy oil, ada sunflower oil, sama ada CPO. Nah, yang sunflower oil itu kan untuk Rusia sama Ukraine ya, lagi perang ya kan, otomatis supply-nya ada disruption ya. Kemudian untuk soy oil itu ada permintaan dari China yang tinggi untuk uh, untuk merestok uh, peak-nya ya, swine-nya. Nah, otomatis yang tinggal tersisa supply itu hanyalah CPO, which is itu dari Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang CPO Indonesia itu penting banget ya, karena kita ada supply disruption dari perang yang bikin permintaan CPO Indonesia meningkat ya. Oke nih, Bro Karel, tapi kan belakang yang selalu ada kejanggalan di mana kok bisa sih Indonesia itu sebagai produsen CPO terbesar, tapi kita masih ada cenderung kenapa harga minyak kita itu cenderung naik nih. Nah, itu gimana tuh ceritanya, Bro? Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang karena kita sistem logistik kita ya belum fully transparan sama masih bermasalah ya. Kan kita itu CPO itu paling besar produksinya itu ada di Sumatera ya. Sumatera sama Kalimantan. Nah, otomatis kan sedangkan permintaan minyak itu paling gede kan ada di Jawa ya. Jadi sebenarnya kita itu ada di Indonesia itu ada middleman istilahnya atau ada pihak ketiga. Nah, itu yang menyuplai yang mengambil dari perusahaan besar terus kemudian dia yang sebagai perantara ke konsumen istilahnya. Tapi middleman-nya kita itu bisa dibilang ada berlapis-lapis. Bisa dibilang berlapis-lapis, nggak cuma satu middleman. Nah, contohnya kayak misalkan saya ngambil dari Tere nih, saya ngambil dari Tere minyak gitu kan. Terus kemudian saya udah dapat minyak, terus kemudian saya salurin lagi nih, misalkan ke Glenn gitu kan, ke Glenn. Nanti si Glenn ini dia bakalan distribusi lagi ke Aji, nanti Aji itu baru ke yang lain. Nah, nyampe-nyampenya tuh bisa sampai ada kayak 5 middleman lebih. Nah, itu yang menyebabkan harga minyak goreng itu naik di Indonesia tuh lumayan kenceng ya naiknya ya. Terus abis itu ditambah lagi, baik lagi, ada supply disruption juga. Di global itu kan harga CPO itu tinggi ya, sekitar 6.000 ringgit. Jadi otomatis Indonesia itu lebih favorable untuk jual keluar. Nah, seperti itu makanya. Kenapa Indonesia itu di harganya naik terus minyak gorengnya. Ya, seperti itu sih alasannya. Oke. Jadi karena emang harga global CPO itu cenderung naik terus ya. Tapi kalau yang dari dalam negeri itu kan sudah ditentukan ya, ada HEP-nya. Nah, tapi itu Ya. juga ada yang namanya middleman, dan middleman-nya nggak cuma satu ya dari yang Bro Karel cerita tadi. Makanya itu jadi kekhawatiran pemerintah juga di mana harga minyak goreng itu naik terus. Nah, kalau kemarin itu kan sempat panik ya market ya, sampai harga mayoritas saham-saham CPO itu ARB ya kemarin ya. Ya. Nah, tapi kan ada beritanya ada keluar nih, kan ada beritanya keluar juga nih, di mana ternyata yang dilarang untuk ekspor itu bukan CPO-nya, tapi adalah
produk bawaannya, yaitu sawit oleannya. Nah, itu Ya. seberapa besar sih dampaknya sebenarnya? Apakah emang market cuman panik selling sesaat doang, atau gimana sih dampaknya gitu, bro? Oke, jadi kalau misalkan untuk dampaknya, kita itu bisa dibilang kebanyakan dari kebetulan company CPO yang kita cover itu kebanyakan adalah upstream player atau istilah katanya itu yang mengekspor CPO sama palm oil secara langsung. Kan kalau yang olein yang nggak dibolehin ekspor itu olein. Jadi olein itu bisa dibilang adalah midstream atau dari CPO tuh diolah lagi, nah itu namanya olein. Nah, dari company yang kita cover yang paling kena dampak itu ada Aali. Jadi Aali itu 30% dari revenue-nya itu adalah refined oil. Jadi karena sedangkan kalau misalkan LC, Taki sama DSNG itu enggak, itu pure upstream players. Nah, jadi makanya yang paling kedampak itu sebenarnya Aali. Terus kemudian kita itu penyuplai juga 40% olein ke global ya. Karena otomatis ada supply disruption juga ke global, tapi kalau untuk company yang kita cover itu nggak gitu ke impact selain Ali. Seperti itu sih. Terus ini saya kira dengan adanya ini price will shoot up ya. Bakal lanjut rally lagi karena ya baik lagi supply disruption. Karena ini langkah pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Seperti itu. Oke. Oke, jadi tadi dari perusahaan-perusahaan CPO itu ada dibagi ya. Jadi ada yang upstream, midstream, sama downstream. Nah, kira-kira jadi yang paling terdampak itu yang bergerak di yang bukan upstream ya berarti ya. Ya, yang bukan upstream, which is itu Aali. Sebenarnya ada lagi company-nya, yaitu yang bisa dibilang Simpe juga ya. Simpe juga agak berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh yang kita cover itu Aali. Aali. Jadi sebenarnya yang paling resilient itu yang porsi ekspornya lebih kecil ya, atau gimana? Oke, jadi kalau porsi ekspor itu yang paling gede, balik lagi Aali. Aali itu dia ekspornya 50% ya. Jadi kalau misalkan nanti ini kan baik lagi nih, ini regulasinya dikatakan sama pemerintah gini. Ini kita baru ban RBD olein ya, atau apa namanya bahan baku minyak goreng ya. Tapi kalau misalkan supply-nya masih belum benar di Indonesia, kita bakalan nge-ban semuanya. Which is itu CPO juga kena. Nah, yang company yang kita cover yang paling banyak ekspor ke luar negeri itu ada Aali. Aali itu 50% ekspor ke luar negeri. Sedangkan kalau misalkan yang paling company yang paling nggak berpengaruh terhadap ekspor itu ada Takji. Takji sama LC. Dia itu nggak terpengaruh sama, dia itu nggak ada ekspor bisa dibilang CPO-nya. Because mereka dua itu resilient. Oke, ini Bro mau nanya, kalau misalnya di sini teman-teman nih ada yang tertarik mau invest di saham-saham CPO nih. Tadi kan yang Bro Karel sebutin ada, kita harus lihat juga ya dari porsi ekspornya, atau dia ada pemain yang untuk domestik doang. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan nih? Apakah itu dari komposisi sawitnya kita juga harus lihat, atau kayak luas lahannya, atau umur pohonnya. Kan kita tahu kalau CPO itu pengaruh banget ya, ada yang muda, ada yang tua juga ya. Iya, Ya. itu mungkin ada fruit tips gitu untuk teman-teman yang mau invest di saham-saham CPO, atau yang mungkin sekarang udah lagi pegang posisi, tapi karena kemarin pada ARB lagi bingung nih mau gimana, mau hold atau nambah, gimana bro? Oke, jadi baik lagi kita tuh harus sangat-sangat memperhatikan umur dari tanaman. Jadi biasanya teman-teman kalau misalkan mau invest di perusahaan CPO, teman-teman bisa buka website company-nya, terus buka company presentation. Nah, itu bakal dijelasin umurnya berapa banyak, umurnya udah berapa tahun nih pohon-pohonnya. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin saya jelasin sedikit ya tentang yang umur ya. Jadi kalau sawit itu dari umur 1 sampai 4 tahun itu bisa dibilang nggak menghasilkan apa-apa. Jadi dia itu bisa dibilang buahnya masih pasir. Jadi dia berbuah, tapi isinya tuh nggak ada, kayak cuma pasir doang gitu. Nah, terus kemudian dari 4 sampai ke 7 tahun itu udah mulai ada buahnya, udah mulai menghasilkan CPO. Nah, itu udah bisa menghasilkan cash flow.
Nah, yang prime-nya itu adalah 7 sampai ke 16 tahun, bisa dibilang. Nah, itu benar-benar prime. Itu produksinya itu tinggi sekali. Kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman bisa cek di company presentation-nya, itu ada yield. Yield-nya itu naik kenceng. Kalau misalkan company itu punya pohon di usia segitu, 7 sampai bisa dibilang 16 sampai 18 tahun. Nah, setelah 18 sampai ke seterusnya, itu udah mulai declining. Pohonnya udah mulai sangat tinggi, susah diambil buahnya. Terus habis itu buahnya itu udah nggak gitu, bisa dibilang kualitasnya nggak gitu oke lagi, atau kurang bagus lah istilahnya. Maka dari itu kita paling memperhatikan untuk company CPO itu umur dari tanamannya. Terus kedua, balik lagi ke ya luas lahannya itu berapa. Terus kemudian yang sudah di plan berapa, terus habis itu yang belum di plan berapa. Seperti itu. Nah, istilahnya kalau yang dari company kita cover, itu yang AALI dan LSIP itu udah di sekitaran 16 sampai 18 tahun. Sedangkan kayak DSNG dan PUBG itu masih di 12 tahun, which is itu masih muda. Seperti itu. Kalau misalkan mau ngeliat company CPO, paling kita harus lihat itu usia umurnya ya. Terus kemudian balik lagi ke income statement ya, apakah dia ada debt-nya kah, apakah dia ekspor berapa persen ke luar negeri, seperti itu sih. Tapi yang paling penting dari company CPO itu adalah usianya, usia tanaman. Usia tanamannya ya, karena itu volume itu yang menentukan nanti di bottom line-nya ya, betul ya. Volume Iya, volume dari nanti penjualannya itu dari yield-nya ya, berarti. yes, sales Oke, jadi volume-nya tadi di otomatis. luar, gimana bro? Iya, jadi baik lagi, kalau misalkan sales volume bagus, kan ini kan bisa dibilang demand-nya pasti nyerap. Demand-nya pasti keserap. Nah, itu tergantung lagi, sales volume gimana. Sales volume kalau misalkan Oh, usia tanamannya semakin muda, itu semakin bagus. Tapi nggak muda-muda banget ya, saya bilang. 7 sampai 16 tahun itu udah oke banget. Itu oke banget. iya, harus di prime age-nya ya. Nah, mungkin boleh bocoran nih Yes. dari kalau ada, mungkin di akhir ya nanti kita bocorin ya, dari tim analis Hmm. Trimega itu favoritnya itu ada di emiten apa nih yang jadi jagoannya untuk di sektor CPO ya. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa perhatiin tadi Bro Karel bilang bisa lihat dari company presentation ya, di website company-nya itu ada semuanya udah dijelasin, ada umur pohonnya. Nah, dan itu pilih yang Hmm. lagi yang paling banyak di prime age-nya yaitu yang di 7 sampai 16 tahun ya, karena itu yield-nya yang paling tinggi. Oke, Yes. nah kalau nah nih ada pertanyaan nih, kalau misalnya teman-teman nih yang sekarang udah pegang saham CPO gitu, apa sih strateginya nih untuk teman-teman sekarang? Kan CPO sekarang juga lumayan tertekan ya harganya ya. Kita lihat di mana saham biasa harga CPO itu naik, tapi harga sahamnya itu menyesuaikannya lumayan lambat ya. Tapi ketika harga global CPO-nya turun, itu harga sahamnya turunnya lebih kenceng lagi. Nah, itu lumayan tertekan ya. Itu gimana sih strateginya untuk kalau di sektor CPO? Oke. Mungkin saya jelasin sedikit kalau misalkan untuk di sektor CPO yang paling penting itu kita udah tahu deh, ini kan sebenarnya price-nya di global itu udah tinggi ya. Sekitar kemarin tadi itu saya lihat udah di 7.000 ringgit ya. Which is ini paling tinggi sepanjang sejarah ya. Tapi kenapa sahamnya kok bisa dibilang turun terus atau naiknya nggak gitu banyak ya? Balik lagi, ada banyak faktor di dalam pemilihan saham ya. Karena balik lagi, ini kan government ini bisa dibilang kurang suka kalau misalkan harga minyak terlalu tinggi. Karena kalau harga minyak terlalu tinggi, otomatis inflasi tinggi, terus habis itu ya pedagang-pedagang susah kan, UMKM susah, restoran susah, semuanya bisa dibilang agak agak unfavorable lah buat mereka kan. Nah, saat ini pemerintah ingin menstabilkan harga minyak gorengnya terlebih dahulu. Jadi I think kalau misalkan untuk sekarang, uh, sebenarnya kalau dari organisasi CPO itu bagus ya nanti. Cuman sekarang lagi ada banyak government intervention, mungkin kita lebih ke wait and see dulu ya. Wait and see dulu, apakah mungkin setelah Lebaran harga minyak gorengnya udah mulai stable, nah itu baru bisa kita buy, bisa dibilang. Tapi balik lagi, uh, teman-teman harus lebih sering memperhatikan
government ini gimana, keadaan kondisi di lapangan ini gimana, apakah harga minyaknya ini udah agak stable, atau dan apakah ketersediaan minyak goreng di pasar ini udah ada, seperti itu. Jadi I think lebih baik sekarang lebih ke wait and see dulu ya, wait and see dulu. Kalau misalkan benar-benar government udah mulai nih, udah mulai apa namanya, polisinya udah mulai jelas atau sudah mulai lumayan favorable buat CPO players, nah itu baru bisa kita beli. Terus balik lagi, Oh, CPO ini kenapa balik lagi ya tadi ya, harganya tinggi, terus habis itu sahamnya belum gerak. Nah, balik lagi CPO itu bisa dibilang belum masuk ke kategori ESG ya. Jadi foreign itu masih susah masuk untuk ke sektor ini. Yang udah punya ESG sertifikat itu ada di TAKI sama di SNG ya. Jadi kalau misalkan foreign itu mau masuk itu biasanya yang udah punya sertifikat ESG. Jadi iya, balik lagi ada masalah di ESG juga untuk CPO players ini. Seperti itu. mm-mm. Oke, dan kita lihat ESG itu untuk sektor CPO itu nggak seperti saham-saham komoditas ya, yang ada story yang kuat dan yang lebih mungkin investor-investor sekarang lebih tertuju matanya ke komoditas karena story ESG-nya lebih menarik mungkin ya untuk saat ini. Tapi itu menarik sih, tadi ada TAPG sama DSNG ya yang udah ada sertifikat ESG-nya. Oh ya, BTW ini menarik banget. Ini ada satu komen nih, just got news from CNBC that CPO ban cancel. Nah, tadi gue baru cek di CNBC, jadi beritanya soal ekspor, yang larangan ekspor itu udah confirm hanya yang untuk olein ya. Jadi CPO itu nggak jadi di ada export ban. Jadi hanya untuk yang olein, sawit olein. Dan itu yang tadi Bro Karel bilang itu untuk yang karena kita banyaknya di upstream players ya, di Indonesia itu banyaknya di upstream ya Bro ya. Jadi itu Oh nggak ya, akan itu terlalu maksudnya untuk company yang kita cover. Untuk company yang kita cover itu upstream players kebanyakan. upstream ya. Jadi kalau upstream itu berarti mereka mengekspor mentahnya langsung ya. Ya, mentahnya langsung. Sedangkan yang Mentahnya dilarang langsung. olein itu adalah yang produk turunannya yang sudah diolah ya Bro ya. Iya, midstream. Ah, Midstream. oke. Oke. Nah, kalau CPO ini kan seperti Jadi I yang tadi think Bro ya, Karel bilang ini gimana? oh nggak apa, lanjut. Nggak apa, lanjut, sorry. Ada Lanjut pandangan aja, apa soal kebijakan ini? Ya, sorry. Agak putus-putus. Oh ya, jadi kan tadi kan Bro Karel bilang ada kalau CPO ini lumayan sangat sensitif ya, sama terpengaruh banget dengan government regulations. Kalau misalnya ada keluar DMO kemarin, terus sekarang ada larangan ekspor, terus nanti ada tax levy lagi. Nah itu menurut Bro Karel, kalau CPO itu ke depannya itu ada apakah akan ada tantangan-tantangan apa lagi nih ke depannya gitu? Apakah masih Oke, menarik jadi untuk prospek jangka pendek atau jangka panjangnya? sebenarnya untuk jangka panjang nggak sebenarnya. Tapi mungkin saya jelasin dulu ada headwinds atau ada negatif katalis yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi yang pertama itu masih di government intervention ya. Jadi untuk harga global untuk sekarang itu untuk CPO itu sangat-sangat tinggi. Itu ada di 7.000 ringgit ya per metric ton. Nah, bisa dibilang government masih pengen menstabilkan harga dan kemungkinan pemerintah bakal akan mengeluarkan regulasi lagi yang buat CPO players. Terus yang kedua itu balik lagi apa namanya, levy-nya ya. Levy-nya itu kan bisa dibilang naik dari batasannya dari 750 ke 1.250. Ini bisa dibilang mengurangi earnings dari CPO players. Jadi yang tadinya kita expect misalkan earningsnya misalkan kayak TAPCI di 2 triliun, mungkin turun ke 1,8 triliun karena adanya ini. Earningsnya bisa dibilang mungkin akan tidak sebagus yang kita kira. Terus habis itu balik lagi, yang ketiga itu ESG semakin galak ya. ESG semakin galak, terus habis itu
supply di global itu kayak sunflower dan soy itu bisa pulih karena saya ya, Rusia sama Ukraina ini eh, pasti kan ada warnya itu pasti kan suatu saat akan berhenti ya. Jadi supply-nya dari sunflower bisa kembali lagi seperti itu. Terus habis itu untuk rencana jangka panjangnya sebenarnya dari sisi bagus. Baik lagi ini harga CPO ini dia di atas 5.000 tuh bagus banget ya. Tadi ya mungkin itu ada headwind saya atau ada short term negative catalyst ya buat CPO players. Tapi untuk CPO players ada juga positive catalyst ya. Dan kita expect untuk CPO global itu harga masih tinggi. Kenapa? Karena yang paling pertama itu adalah supply disruption ya. Karena gini, demand itu tetap tinggi, tapi supply vegetable oil di global itu udah mulai terbatas atau udah mulai rendah banget. Kenapa? Terutama yang di CPO ya. Jadi gini, produksi CPO itu paling gede adalah Indonesia dan Malaysia ya. 60% Indonesia dan 20% itu adalah Malaysia gitu kan. Nah, dari segi Indonesia dulu nih. Dari segi Indonesia itu yang tadi saya jelaskan umur tanamannya di Indonesia itu udah mulai tua. Dari sekitar 16 tahun. Jadi prime age itu bisa dibilang udah lewat. Kalau prime age sudah lewat, otomatis jumlah produksinya pun semakin berkurang. Ya kan? Terus habis itu yang kedua adalah dari segi Malaysianya nih. Dari segi Malaysia, waktu kemarin itu, waktu lagi COVID-nya, dia itu memulangkan para petani-petaninya. Nah, dia udah pulangin petaninya, otomatis pekerja di sana tuh udah nggak ada. Sedangkan orang Malaysia itu udah nggak mau lagi tuh bertani. Jadi petani-petani Malaysia itu biasanya ngambil dari luar negeri, dari Indonesia atau dari ya negara-negara Asia lainnya kayak Vietnam gitu kan, atau Thailand gitu. Nah, dari segi pekerjanya pun di Malaysia sudah mulai minim. Itu kalau misalkan kebun sawit ditinggal setahun atau ditinggal 3 bulan aja deh, itu alang-alangnya itu udah tinggi banget. Itu bakal mengurangi jumlah produksinya. Otomatis dari segi Malaysia pun supply produksinya pun berkurang banget. Nah, jadi bisa dibilang untuk dari segi supply di Indonesia dan di global itu untuk CPO itu udah mulai tipis dan semakin lama semakin berkurang. Ditambah lagi ya contoh di Indonesia itu kita udah ada moratorium, jadi para pengusaha CPO dia tuh udah nggak bisa nambah lahannya lagi. Nah sedangkan di Malaysia itu lahan-lahan sawitnya itu dijadikan properti seperti itu karena kan balik lagi kan CPO itu kan untuk dia ngasilin cash flow atau dia mulai menghasilkan itu bisa sekitar 4 tahunan, 5 tahunan malah. Itu kalau bagus. Otomatis orang Malaysia berpikir ya lebih baik kita menjadikan ini sebagai lahan properti aja gitu. Karena tanaman yang udah tua terus habis itu ditebang, tanahnya itu dibandingkan kita tanam lagi mendingan kita bikin properti. Kalau orang Malaysia seperti itu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, sekalinya udah lahan sawit, ya udah lahan sawit. Tapi di Indonesia itu udah nggak bisa nambah lahan sawitnya lagi. Jadi untuk segi supply itu masih sangat terbatas. Oke, jadi dari segi supply dari Malaysia itu juga terbatas ya berarti ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu masih prospeknya ke depannya masih cerah ya, karena dari dari sawit-sawit kita yang sekarang ada ya berarti. Yes, benar. Oke, tadi ada satu pertanyaan. Menurut Bang Karel, ini kira-kira rally harga CPO ini kira-kira akan sampai kapan sih? Dan kira-kira normalize-nya itu akan di harga berapaan? Oh, itu saya agak sulit menjawab ya. Tapi ini prediksi saya aja. Mungkin masih di atas 5.000 ya. Karena tadi yang alasan-alasan yang saya jelaskan tadi, kayak apa namanya jumlah lahan Indonesia udah nggak bisa nambah, tapi demand-nya tinggi, terus habis itu ada perang Rusia Ukraina yang kita belum tahu kapan kelarnya, ya kan. Terus habis itu dari segi Malaysia, worker-nya itu sudah mulai dikit gitu kan, dikit dan orang-orang Malaysia juga udah nggak mau bekerja dia menjadi petani lagi. Jadi ya supply bakal terus berkurang, tight
sedangkan demand masih tetap tinggi. Karena kan baik lagi, jumlah penduduk di global itu kan semakin lama semakin bertambah kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya ya yang seperti tadi dibilang CPO itu adalah salah satu komoditas paling penting ya buat Indonesia juga ya. Jadi Yes. seiring akan tambah banyaknya penduduk, kebutuhan akan tambah banyak, itu juga permintaan akan terus bertumbuh ya. Yap, Ya, oke. Jadi ini pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu teman-teman nih. Jadi untuk topik saham di sektor CPO dari Trimega ini ada apa nih, bro? Mungkin kita boleh ada suka. diceritakan juga nih apa menariknya. Oke, kita suka TAPJI sama DSNG ya. Kita suka TAPJI, kita paling suka TAPJI. Mm-mm. Kenapa? Soalnya TAPJI ini bisa dibilang, dia itu bisa dibilang tanamannya masih muda ya, sekitar di umur 12 tahun. Dan ditambah Mm-mm. lagi, untuk TAPJI ini, teknologinya itu sudah benar-benar sangat advance dibanding dengan CPO player lain. Karena gini, kita jujur-jujuran aja, semakin lama orang itu semakin nggak mau bekerja menjadi petani. Ya nggak? Pasti kan Mm-mm. pengennya ya bapak dan anaknya pasti kan pengen kehidupan anaknya lebih baik ya, nggak, maksudnya Mm-mm. ada lebih better daripada petani. Nah, si Tabji ini udah sadar akan hal ini, makanya dia dari segi penanaman, terus dari segi cultivating dari tanaman-tanaman CPO-nya, dia tuh udah pakai mesin, udah pakai AI. Udah pakai AI ya. Iya, iya, Mm. jadi dia itu udah mengurangi banget jumlah workernya atau jumlah petaninya. Jadi seakan-akan kalau misalkan nanti di kedepannya, oke lah orang udah nggak menjadi petani, jumlah petani makin sedikit gitu kan. Dia itu udah siap sama teknologinya. Dia yang paling advance. Maka dari itu kita sangat suka sama PUBG. Oke. Jadi berarti dia juga efisien ya dalam menjalankan operationnya berarti ya. Nggak akan menggunakan manpower yang sebanyak itu karena sudah digantikan dengan AI ya. Sudah pelan-pelan Iya, digantikan sama AI. Dan juga dari usia pohonnya ya, yang lagi di prime age-nya ya. yes. Kalau Yang untuk lagi di DSN, Primate-nya, jadi kalau oh kalau oke. dari kalian target price-nya di berapa? Oke, itu ada di sekitar 950-an. Itu kita sangat suka PUBG ya, bisa dibilang. Kalau untuk DSNG, ya kita juga suka untuk DSNG, karena baik lagi, dia itu udah di Prime Age juga, terus kemudian dia itu ada wood-nya juga. Dia itu main di wood. Jadi Hmm, dia ada ekspor kayu, terus habis itu untuk dibuat sebagai furnitur ke luar negeri. Nah ini marginnya sangat tinggi dan pertumbuhannya itu sangat-sangat kenceng ya. Dan lagi housing demand di Eropa itu benar-benar sangat kencang sekali. Nah, mungkin di sini teman-teman juga mungkin ada yang preferensinya itu ke yang lebih yang kayak Ali atau Elsip. Nah, kalau itu menurut lu gimana, Bro? Tetap bagus Uh, atau kurang menarik? ya, kalau misalkan dari segi ya tanamannya sudah mulai tua ya, sudah mulai declining, udah lewat dari prime age-nya ya, dari 16 tahun. Tapi baik lagi, dengan harga CPU yang tinggi ini, otomatis earnings-nya berjam ya untuk di tahun ini ya. Total secara year on year-nya pasti masih akan growth ya menurut saya ya. Terus abis itu ditambah lagi, uh, ya balik lagi sih, itu untuk ALI dan LC menurut saya positif katalisnya itu adalah masih di harga CPU global itu masih tinggi dan earnings-nya masih bisa jamnya. Tapi balik lagi, kita mungkin agak concern di umur dari tanamannya. Oke, jadi kalau mungkin nggak produktif yang masih muda ya berarti ya, yang muda-muda Ya. seperti TFG sama DSMG. Oke, kalau menurut lu bro, ini kan kayak kita ada di fase komoditi boom nih. Nah, tapi sepertinya komoditas yang lain yang udah jalan duluan nih, tapi yang CPO yang sepertinya laggards. Jadi menurut Bro Karel, kalau misalnya kita mau berinvestasi di saham sektor CPO nih, ini kira-kira jangka waktunya itu berapa lama sih kira-kira yang cocoknya gitu? Apakah Oke, bisa teman-teman ini harus ekstra bersabar atau sebenarnya ya untuk tradingin juga sebenarnya oke gitu?
Oke, menurut saya bisa sebagai long term investment, sudah bisa lebih untuk long term investment ya. Kenapa? Soalnya bagi ini harga CPO masih tinggi dan ya kita expect juga masih tetap tinggi ya. Tapi teman-teman sebenarnya bisa wait and see dulu ya. Kalau misalkan harga apa namanya, harga minyak goreng di Indonesia dan inventory-nya kita itu udah available dan mulai agak stabil, itu bisa kita buy di situ ya. Atau teman-teman sebenarnya bisa buy sekarang, mungkin porsinya dalam apa namanya, jatah untuk sektor CPU itu jangan terlalu langsung dimasukin semua, bisa sebagai, bisa dibilang dicicil dulu aja. Kenapa? Soalnya untuk sebenarnya harga CPO sekarang itu, untuk share price harga CPO sekarang itu masih murah banget. Kayak TAP gitu di 6 kali PI gitu kan. Sebenarnya ini murah banget dan masih banyak upside-nya. Jadi teman-teman, balik lagi, sebenarnya ini CPO ya tinggal tunggu waktu aja dan tinggal tunggu ya price stable, dan itu situ bakal Oke. nanti ya. Oke, jadi tetap wait and see dan cicil ya, buy-nya cicil ya. Jadi semakin uh, perhatiin poin-poin titik-titik supportnya untuk entry ya, bro ya. Yes. Kiranya strateginya adalah buy the dip gitu. Tapi wait and see ya, lebih Iya bisa. konservatif dulu ya sama CPO ini berarti. Hmm, hmm. Karena kan balik lagi kita nggak tahu nih pemerintah bakal keluarin apa lagi atau enggak gitu kan. Bakal Mm-mm. ada kayak kemarin lagi atau enggak, Oke, jadi seperti itu. ini adalah sektor yang lumayan menghadapi banyak banyak cobaan juga ya dari government regulations-nya ya. Uh, Bisa dibilang bukan banyak, mungkin saya agak refleks sedikit, bukan banyak coba, tapi mungkin agak mulai dinormalkan lah. Karena ini kan sudah, ini kan tinggi kan harganya kan. Hmm. Kayak 2 liter itu 60.000 kan satu kantong kan. Jadi ini mau dinormalkan terlebih dahulu lah secara pemerintah. Oke, jadi emang untuk jangka pendek masih akan fluktuatif ya. Oke, mungkin untuk dari Bro Karel ada kata penutup nih untuk teman-teman Trimegah. Oke, jadi buat teman-teman Trivega, menurut saya tetap balik lagi untuk CPO itu kita bisa wait and see terlebih dahulu ya untuk ini. Dan mungkin bisa cicil kalau misalkan balik lagi nanti bakalan dipandu ya sama teman-teman tim retail Trivega, titik supportnya di mana, dan ya bakal terus dipandu sama tim-tim retail Trivega yang juga pastinya cuan ya. Sama ya, kalau dari segi view kita untuk CPO itu masih bagus, karena baik lagi harga CPU global itu masih tetap tinggi, earnings-nya juga bakal jump terus bertumbuh di tahun ini, dan ya kita bisa lihat ketika price minyak goreng itu udah mulai stable, kita bisa buy di situ. Oke, mungkin itu dari saya. Topik kita ya takji dan DSNG. Mungkin Oke, teman-teman udah itu dari catat saya. tuh ya, dua topik dari Trimegah. Bro, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ada yang nanya nih, ada teman yang nanya, gimana sih pandangan? Tadi kan kita bahasnya itu yang big players-nya ya di Ya, sektor CPO. Bagaimana dengan kayak Gosco, BWPT? Itu menurut Bro Karel ada pandangan apa nggak untuk yang lebih oke, ya small mungkin caps untuk gitu? saya, untuk mungkin dari saya lebih ke BPT ya. Untuk PSGO, kemarin saya Hmm. baru rekapin dan mungkin saya belum bisa mengambil kesimpulan untuk PSGO. Tapi untuk BPT itu bisa dibilang ini agak high volatility-nya, bisa dibilang volatility tinggi banget ya. Sama si BPT ini kan bisa dibilang agak high leverage kan, kalau dilihat dari segi debt-nya. Jadi lebih baik kan, ada lebih banyak nih CPO company yang healthy balance sheet, kayak LSIF Hmm. gitu juga healthy balance sheet kan. Uh, jadi lebih baik, kalau kalau saya sih lebih memilih company yang lebih sehat, balance sheet-nya lebih solid dibandingkan dengan Hmm. company lainnya. Oke, jadi mungkin yang pemain kecil lainnya mungkin nggak sestabil yang seperti yang kita sebut tadi di awal ya. Jadi teman-teman Iya, perhatikan kalau mau invest itu cari yang kinerja keuangannya yang sehat. Tapi kalau teman-teman trader yang ngincer fluktuatif harganya bisa yang menghasilkan cuan paling cepat dan paling besar yaitu bisa lirik juga saham-saham
seperti Gosco, BWPT. Ya, tapi itu mungkin kurang cocok untuk invest gitu. Oke, Iya, thank you. thank Ada you. lagi nggak? Oh ya, ini ada yang terakhir nih. Ada lagi nih yang Apa tuh, nanya, apa tuh? bagaimana dengan pandangan soal STAA nih, yang baru banget listing? Oke, jadi STAA itu kemarin saya kebetulan baru set visit di sana ya. Di sana untuk Oh, STAA itu bisa dibilang hampir sama lah kayak PUBG dan SMG. Dia itu usia tanamannya itu masih muda banget, sekitar 12 sampai mm-mm, 13 tahun. Ditambah lagi saya ngeliat di sana itu dari segi apa namanya pengambilan sawit ya, pemupukan dan lainnya itu udah benar-benar well established ya. Jadi untuk terus habis itu ditambah lagi SKA itu marginnya atau ROE-nya itu bisa dibilang hampir setara dengan PUBG dan DSMG atau bisa dibilang rata-rata di segitu. Untuk STAA itu bisa diambil sebagai preferensi kalian. Ini company yang bagus untuk STAA. Uh, ya, tapi ini belum masuk under our coverage ya. Tapi STAA ini bagus, usianya masih muda, dari segi marginnya oke, terus juga bisa dibilang healthy balance sheet juga. TRK itu di bawah 1 kali. Jadi STAA bisa jadi preferensi fix kalian, stok fix kalian di CPO. oke, jadi untuk STAA juga prospek kedepannya cerah ya, karena dia juga masih muda dan good company, healthy balance sheet ya. Ini jadi Ya, jadi healthy balance sheet. banyak yang nanya nih, yang saham kecil-kecil lagi bro, gimana mau jawab nggak? Ada yang nanya Boleh, boleh. CSRA dan PSBO. Mungkin ini terakhir ya, CSRA. habis itu iya. Oke, CSRA saya belum ini sih, belum lagi rangkumin juga. Mungkin saya baru saya rangkumin SSMS ya. Jadi kalau saya Mm-mm. preferensi berikutnya itu ada SSMS. Jadi SSMS ini bisa dibilang ini mempunyai margin paling tinggi dibandingkan dengan CPO players lainnya. Jadi SSMS ini dia itu kalau misalkan dia tuh terletak kebunnya itu ada sungainya. Jadi kalau misalkan dia habis metik atau apa sawitnya itu dia itu di delivery pakai sungai, pakai speedboatnya. Jadi kalau misalkan player lain itu kan ada logistik costnya kan dari bensin ya, truk, terus habis itu Mm-mm. ya truk bensin kan otomatis kan itu kan lebih tinggi costnya dibandingkan dengan speedboat yang kita tinggal sungai doang kan, tinggal kita alirin lewat sungai. Nah itu SSMS itu bagus banget dari segi kebunnya, dari segi marginnya. Terus habis itu usianya juga masih muda, sekitar 13 tahunan. Terus ditambah lagi ya healthy balance sheet juga. Mungkin kalau dari segi small caps untuk CPO, saya suka STHA sama SSMS ya. Oke, menarik ya itu. Oke, thank you banget bro hari ini insight-insightnya. Thank you banget Thank you, teman-teman, thank pasti you, juga thank you. sudah dapat banyak insight nih untuk sektor CPO. Oke, mungkin that's all untuk hari ini teman-teman. Oke, thank you ya.